Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniatil qabul hajatina bi hajatid dunya wa hajatil akhirah. Barakatan bi hadzal yaum ajalna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa ahli wa ashabihi. Barakatan Sayyidina Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa jami'il awliya fi Indonesia wa li sawmu sulim wa purihim jami'ul ulamaina fi Indonesia wa barakatan ilayna fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah mullah ala dhaha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il amilin wa karrama alaina bi a'malis solihin wa akhlaqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para sesepuh, para ustad, para tokoh masyarakat ingkang tansah kula mulyakaken lan kawula nderek nasihat-nasihatipun kepada segenap pengurus masjid ingkang kula lan panjenengan cintai, Masjid Nurul Falah, saha dumateng sedaya masyarakat lingkunganipun. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya nguripi masjid nggih, makmuraken masjid, insyaallah jaminane kula lan panjenengan sedaya mengkin teng akhirat angsal naungan saking Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Naungan teng akhirat dijamin wonten 7 manusia golongan, salah satune inggih punika tiyang ingkang makmuraken sing nguripi masjid Baitullah niki ning akhirat enak ayem, ora ngrasakaken ngorong susah, ora ngrasakaken sedih, ora ngrasakaken panas ketika diarah-arah masyar. Niki keuntungan kula lan panjenengan sedaya. Tapi berat nguripi jaga mulyakaken masjid niki berat nggih. Asuk-asuk kudu wis tangi. Ya teng masjid ya Allah. Tapi ya agar biasa nikmat. Adem, ayem. Lah niki. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan hati yang tulus, yang hanya niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kula lan panjenengan sedaya memanjatkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya taksih nggih pinaringan gesang sehat wal afiat. Insyaallah taksih ngrasakaken nikmat anggenipun dahar, anggenipun nggih nginung nggih
taksih ngrasakaken nikmat. Malah kadangkala kula piyambak ngrasakaken nikmat angger lagi ngorong tuli nginung. Ya Allah nikmat tepor. Ya Gusti Allah ka Maha Rahmat temen ngoten. Banyu sing arane banyu nggih, ya Allah ora pernah kaya panganan. Kadangkala wonten masalah panganan nggih. Iya, mangan sego kadangkala lagi anak-anak ana watu nek jegluk kaya ya Allah. Atau makan iwak kadangkala rine nyangkol-nyangkol, tapi sing arane banyu nikmate luar biasa. Niki salah satu rahmat saking Gusti Allah adalah Allah paring banyu al-ma'u yang asalnya minas sama dari langit. Lan niki diunjukaken diparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dumateng para rawuh, para bapak, para ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Sholawat salam dipun aturaken dumateng junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kula lan panjenengan sedaya mesti arep-arep dados umate ning dunya sampai kula lan panjenengan sedaya nggih badhe wafat. Sing diarep-arep niki syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki sangat luar biasa karena bangsane kula niki kula piyambak niki kathah dosane daripada saene nggih kula nggih. Jadi kathah dosane daripada saene. Karena apa? Menawi bicara dosa waktu kula niku belajar nggih saking kitab karanganipun Syekh Nawawi. Ibu niko kitabe ta'alit arane Sulamut Taufik. As-Sulamut Taufik niku luar biasa. Menjaga maksiat saking ati. Menjaga maksiat saking meripat. Maksiat saking telinga. Maksiat saking krenteg. Maksiat saking perbuatan niku sangat luar biasa. Kayane bangsane kula mboten mampu. Niku angger wonten kitab Sulamut Taufik. Malah kiai kula Kiai Isa Mufti Lebak Syubabakan menawi badhe mucal kitab niku sapa-sapane santri kula sing bisa ngamalaken niki bab niki diamalaken mesti dadi waline Gusti Allah. Ya kaya ora mampu lah. Jadi kerenteg niki salah satu menjaga kesaenan. Niki berkaitan kali ingkang dipun bahas niki insyaallah. Wonten kitab niki bismillahirrahmanirrahim bab i'da'u Quraisyin lis sahabati. I'da'u Quraisyin lis sahabati lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha ajisan muhtaraman imtana'u an ada wa aqbalu ala ashabihil idai wala simal mustad'afin alladina la nasara lahum. Ini berkaitan dengan hati krenteg saja merupakan ibadah. Ida'u Quraisyin menjelasaken singarane wong-wong Quraisy zaman niku ketika Kanjeng Nabi dakwah secara terang-terangan berjalan hampir 10 tahun, orang-orang Quraisy itu selalu ida'u menyakiti, berbuat dolim, berbuat apa saja lis sahabati kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari orang kafir Quraisy itu sendirinya sudah mengakui lamma ra'at sumangsane ningali sumangsane weruh sapa Quraisyun Quraisy mengetahui memahami
anna Rasulullah setune Nabi Muhammad Rasulullah sallam asbaha, dari pagi-pagi itu esuk-esuk saja orang-orang kafir Quraisy yang selalu menyakiti Rasulullah bi atine krenteg azizan, ya Allah mulia teman Nabi Muhammad. Hatinya tidak bisa dipungkiri dari orang-orang kafir Quraisy. Pagi-pagi saja melihat Nabi Muhammad, melihat wajahnya, melihat tingkah lakunya, hatinya orang Quraisy sudah mengatakan luar biasa kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, dimusuhi, disakiti, tapi tetap esi gawe apik, gawe bagus kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemuliaan yang luar biasa diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Hati tidak lepas, ya. Lah ini berkaitan dengan ini, maka begitu hebatnya Nabi Muhammad ketika baru bangun saja itu sudah punya kerentag, punya niat gawe bagus, gawe seneng, gawe mulia maring wong liya dalam kehidupan. Ini kerenteg saja, niat saja dalam hati ketika baru bangun, wis ana niat untuk berbuat baik. Nah ini yang sangat susah bagi kulolan panjenengan sebagai umatnya, ya Allah. Kadang-kala baru bangun saja wis mikiran dunya ki kok pimen ya. Luru duit kayong angel temen. Lah niki wis niate wis ora bener. Kayong prangasane ora kuat mangan apa pimen. Coba ini ditiru ajizan asbah ketika baru bangun saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah punya kerenteg, punya niat sing sangat luar biasa, ingin memuliakan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy keberadaan Nabi Muhammad seperti itu. Karena melihat tingkah laku wajahnya saya itu sudah menyenangkan ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muhtaroman, begitu mulianya Nabi Muhammad. Ya, ini yang mengaku orang-orang Quraisy. Tapi apa? Hatinya mengakui seperti itu, tetapi hatinya terkalahkan oleh kepentingan. Ya, kepentingannya kan luas, wong kafir Quraisy kurang ajar Muhammad. Gara-gara kawan akhirnya nyong, akhirnya kayak kie. Ya, wis ora dipercaya masyarakat. Sing biasanya untung akhirnya ora untung malah beruntung. Lah ini kalau sudah wis kepentingan ya wis. Jadi kebenaran tertutup oleh kepentingan. Kebenaran tertutup oleh tujuan. Apalagi misalnya sekarang politik dan lain-lainnya. Ini kebenaran seperti itu. Ini tidak lepas manusia. Jadi manusia itu punya tujuan yang kadang-kadang mengalahkan orang lain. Ini seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ya. Lah, sehingga imtana'u an adahu. Sehingga apa? Imtana'u, para sahabat itu berpikir primen sih ya, wong kafir Quraisy akan ngerti kayak kue, tapi kok selalu memusuhi, selalu menyakiti, selalu ya ingin membunuh Nabi Muhammad ke pimen lah. Sehingga imtana'u bagaimanapun para sahabat selalu mencegahnya tindakan-tindakan orang kafir Quraisy an adahu, dari segala hal-hal yang menyakitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini menjadi pelajaran kulolan panjenengan sedoyo yang namanya memperjuangkan syiar Islam, ya, memperjuangkan kebenaran pasti ada hambatannya. Hambatannya pasti ada. Pasti ujiannya pasti ada. Ya, ini baik yang berkaitan dengan syiar Islam, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga,
pasti ada ujian cobaannya dalam hal-hal kebaikan. Dan niki yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi hal-hal yang semacam ini, maka hendaknya ya, dalam menghadapi perjuangan syariat Islam, dalam menghadapi keluarga, hendaknya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam menghadapi masalah, bagaimanapun supaya kerentek kita, niat kita tetap baik. Jangan rubah walaupun banyak ujiannya, walaupun dicegah. Misalnya dalam keluarga, kadang-kadang misalnya istri tidak setuju mau ibadah, atau ada yang kendala yang lain, atau dari faktor yang lain, maka dari kerentek, dari niat ketika bangun, karena ketika tidurnya baik, maka bangunnya juga baik dengan niat yang sangat baik. Nah, ini dipertahankan. Karena kita ini adalah manusia biasa, maka nilai-nilai muhtaroman, nilai-nilai kemuliaan yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinilai oleh manusia. Kalau kita sudah punya niat baik, rentek yang baik, jangan mau dinilai manusia. Ya. Aja luruh alam lah, gampangane bahasa kasarnya kayak gue. Orang seluruh alam, orang seluruh penghormatan nggak usah. Tapi supaya bagaimana Allah menilai saya, yang kami lakukan sekeluarga adalah nilai yang baik. Ini yang sulit. Azizan muhtaroman. Lah ini. Tetapi walaupun bagaimanapun susahnya, maka kita mencoba. Sehingga dalam nilai-nilai ibadah yang menjadi rukun utama adalah niat. Niat yang sangat baik. Nih. Kalau bicara kendala-kendala daripada Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Apalagi sahabatnya, di sini jelaskan para sahabat pasti menghadapi kendala. Ya. Apalagi ketika sudah Nabi Muhammad dan para sahabatnya mensiarkan Islam hampir 10 tahun di Mekah. Ya. Jadi tidak ada hari yang orang-orang kafir Quraisy itu menyakiti, bahkan membaikot, bahkan kepada para sahabat-sahabat yang lain yang susah itu selalu disakiti, bahkan ada yang disiksa-siksa dan lain-lainnya. Nah, ini pelajaran-pelajaran ini kemudian wa aqbalu ala ashabihi, wa aqbalu, maka selalu berhadap persiapan yang sangat baik, wa aqbalulan pada madep ala ashabi, ingatase sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para sahabat ini selalu siap siaga menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalu ala ashabihi. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu ya sangat luar biasa, menjaga kemudian taat, kemudian selalu mengawasi, apalagi para sahabat-sahabat yang kita kenal. Ya, sahabat 4, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat lainnya itu betul-betul menjaga, ya, membantu taat betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dari apa? Bil idai, dari serangan-serangan yang secara tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy, serangan-serangan. Lah dari sinilah jadi betul-betul orang-orang kafir Quraisy itu selalu ya, tidak lepas wala siyamal mustad'afina, tidak pernah henti-hentinya orang-orang kafir Quraisy menyakiti kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan cara apapun.
dengan cara apapun. Ya. Sampai apa? Mustadifina, supaya mereka itu menjadi lemah. Orang-orang Islam itu susah, lemah. Mau dagang tidak bisa, mau bepergian tidak bisa, mau usaha tidak bisa. Ini diupayakan oleh orang-orang kafir Quraisy agar umat Islam zaman itu menjadi lemah. Menjadi lemah. La nasara lahum, tidak ada sama sekali orang-orang kafir Quraisy itu yang menolongnya. Karena apa? Memang tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah agar orang-orang Islam menjadi lemah, kemudian menjadi tidak betah, dan kalau bisa ya dibunuh kalau memang tidak mau kembali kepada agama dahulu. Nah ini ya. Dari awal itu orang-orang kafir Quraisy selalu berusaha, malah berupaya dengan cara apapun, bahkan kepada keturunannya, orang tuanya itu sudah namanya mendoktrin kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, bahwa Nabi Muhammad dan kelompoknya adalah orang-orang yang bahasanya menyakitkan, yang meninggalkan kebenaran dari nenek moyangnya. Nah ini menjadi pelajaran bagi kulolan panjenengan sedoyo, ya. Bil i'da'i wala siyama mustad'afina. Ternyata orang-orang lemah, orang-orang yang lemah ekonominya, orang-orang yang susah, ini bisa mudah berubah. Ya. Bisa mudah berubah. Apalagi zaman sekarang ini. Gara-gara ekonomi akhirnya meninggalkan agama. Gara-gara ekonomi meninggalkan kebenaran. Mengapa? Karena yang faktor utama kehidupan adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini kalau tidak terpenuhi, apalagi sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri dan lain-lainnya, maka dalam hal ini kepentingan sehari-hari, kebutuhan keluarga harus diusahakan agar kita jangan menjadi orang yang lemah. Kalau kita kuat ekonominya, maka kita tidak usah minta tolong kepada orang lain. Kalau bisa kita menolong orang lain. Ini pelajaran seperti itu. Dan ketika kita kuat secara ekonomi, maka dalam menghadapi usaha apapun yang menjadi kendala, insya Allah bisa teratasi. Sehingga apa? Perjuangan para sahabat Nabi itu sangat luar biasa dalam usaha, ya, usaha dagang, usaha dan lain-lainnya. Itu bisa mengatur bagaimanapun kepentingan urusan kehidupan. Itu sangat menopang dalam perjuangan syiar Islam. Nah ini. Kalau bisa syukur-syukur orang Islam pada suki KB, Allahumma amin ya robbal alamin. Lah itu. Jadi apa? Jadi kita menjadi kebanggaan. Orang Islam luar biasa, kerjanya hebat, orangnya jujur, orangnya adil, orangnya suka menolong dan lain-lainnya. Inilah salah satu sifat dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Lah salah satu sifat yang harus kita tinggalkan dari orang-orang kafir Quraisy yang dari awal itu adalah al-mustahziina, selalu mentertawakan kepada orang-orang Islam. Ya.
Mentertawakan di sini adalah meremehkan. Meremehkan. Meremehkan berarti merendahkan. Merendahkan orang. Merendahkan orang itu salah satu sikap sifat yang sangat dibenci Allah. Ya. Tadi yang saya jelaskan. Dari gambaran ini maka dijelaskan dalam Al-Quran, kalau orang-orang beriman janganlah meremehkan, merendahkan orang lain, walaupun orang lain itu bukan orang Islam, jangan direndahkan. Ya. Ini dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar, ya, tidak boleh meremehkan, merendahkan, ngentengke, ya, la yaskhar. Tidak boleh, kalau kamu orang Islam tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, ngentengake kaumun kepada kaum lain. Walaupun kaum yang lain itu beda agama, walaupun kaum yang lain itu ya kadangkala misalnya suka memusuhi atau orang tersebut suka memusuhi, maka tidak boleh diremehkan. Tidak boleh. Min kaumin kepada kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum. Asa mengkono ayyakunu, mereka yang diremehkan, yang dientengkan, yang dianggap sepele, khairon itu lebih baik minhum, daripada orang yang meremehkan. Nah, ini menjadi pelajaran. Gak boleh. Karena apa? Itu adalah sikap watak perbuatan orang kafir yang tidak tahu agama, sing tujuannya pengen menghancurkan Islam. Sifat ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat seperti itu. Jangan meremehkan orang lain. Nah ini, jangan meremehkan orang lain, walaupun dianggap orang itu bodoh, walaupun dianggap orang itu lemah, walaupun dianggap orang itu misalnya kurang dan lain-lainnya. Jangan, tidak boleh meremehkan, ya. Wala nisa ummi nisain, dan orang-orang perempuan, wanita-wanita, meremehkan kepada wanita-wanita yang lain, tidak boleh. Ya. Orang perempuan, seorang wanita merasa bahwa kelompoknya kami, keluarga kami ini hebat-hebat daripada keluarga wanita yang lain, nggak boleh. Ya. Wala nisa ummi nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Jangan-jangan kamu yang meremehkan, kamu yang menghina, kamu yang nyepeleke, itu lebih bodoh, ya, itu lebih buruk daripada orang-orang yang diremehkan. Nah ini diambil dari kata mustahziina dalam sejarah, ya, kemudian tercover dalam Al-Quran. Janganlah seseorang itu merendahkan, meremehkan, baik kelompok maupun pribadi, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu hal yang haram. Meremehkan itu haram dan bisa merusak amalnya kita, amal perbuatannya. Bahkan dosa-dosa kita bisa hilang karena meremehkan orang. Nih saya ini paling hebat, ibadahnya hebat, saya sudah ini senang saudara, tapi meremehkan orang, senengnya ngerasani, senengnya gawe cacat, memfitnah. Maka amal perbuatan kita yang pahalanya kira-kira sudah banyak bisa hilang. Diumpamakan kita seperti makan daging orang lain. Ini hati-hati, jangan, ya. Nah sekarang
kadang-kala kita lepas kontrol. Gara-gara sepele saja itu merendahkan orang lain. Ya Allah. Ini orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam itu disuruhnya adalah husnudon. Disuruhnya husnudon. Selalu meyakini orang lain lebih baik daripada saya. Orang itu punya niat baik, walaupun sebenarnya orang itu kita tahu bahwa orang tidak baik, tapi tidak usah kita ngomongin. Ya, karena apa? Amal kita serendah apapun, kalau ingin kita misalnya mendapatkan pahala kepada orang yang tidak baik, maka lewatnya doa. Biddoa ika, dengan doa kita, walaupun kelihatan memang nyata misalnya orang tidak baik ini, kita doakan. Jangan dicacat, jangan dicaci, jangan dimaki, tapi didoakan. Syukur-syukur kita dengan perbuatan yang tadi diambil dari sikap sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizan muhtaroman, dari pagi-pagi sudah seperti itu. Dumateng para bapak, para ibu kang tansah kula muliaken. Ya. Inilah hal-hal yang semacam ini kita terapkan dalam kehidupan. Ya, paling tidak pada diri sendiri, paling tidak kepada keturunan kita, anak-anak kita, keluarga kita, meniru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu seperti itu, meniru. Jadi sunnah itu bukan berarti dalam ibadah tok, sembahyang, ya, ngaji atau yang lainnya, sedekah. Niru sikap sifat Nabi Muhammad ini juga sunnah, menjaga sunnah Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini sudah kadang-kala terkikis oleh budaya, terkikis oleh zaman, terkikis oleh media yang nilai-nilai ya Islam ini sudah terkikis. Malah kadang-kala sing bukan Islam malah menjalankan ajaran Islam. Ya, kalau kita melihat ya sekarang lagi viral lah Jepang itu luar biasa menjaga kebersihan, menjaga persahabatan. Ini kan ajaran Islam, tapi yang melakukan bukan orang Islam. Menjaga persahabatan, menjaga kebersihan, menjaga tanggung jawab. Ini sebenarnya ajaran-ajaran Islam, tapi yang melakukan malah bukan orang Islam. Nah ini coba kadang-kadang kita orang Islam yang tahulah isin malu bisa sih ya, bisa tapi wong kita kadang-kadang nggak mampu, kebersihan orang mampu, ya, tidak mampu menjaga singarannya saluran air, lingkungan dan lain-lainnya. Kadang-kadang jalan rusak ya tutupnya rusak. Nah ini kadang-kadang bingung. Itu padahal ajaran Islam yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mudah-mudahan coba kita dikit-dikit mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah Islam akan semakin baik. Lah itu saja ya, mohon maaf barangkali wonten kekirangan kehilapan. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim ala sahabati rasulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina fi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma jalna ya Allah auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa ahlil a'mali sholihah wa ahli akhlaqil karimah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu